طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما ناحى في دوح حمام على رسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممار الحقب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan belajar dari Mandhumah Abi Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali ikut kajian ini, kami ingin ingatkan bahwa Mandhumah Abi Ishaq Al-Ilbiri ini adalah mandhumah yang disarankan oleh para ulama untuk dihafal sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Sebelum seorang belajar tafsir, hendaknya menghafalkan mandhumah ini. Sebelum seorang belajar hadis, hendaknya mempelajari mandhumah ini. Sebelum belajar ilmu-ilmu yang lainnya, hendaknya belajar ilmu ini karena mandhumah Abi Ishaq Al-Ilbiri ini berisi adab dan motivasi untuk menuntut ilmu. Nah, karena hanya dengan motivasi yang tinggi dan adab yang mulia yang dimiliki oleh seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu itu bisa sukses dalam menuntut ilmunya, telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini insya Allah kita akan mempelajari bait ke-15 sampai 20 ya. Kita akan ulangi dari awal. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, Tafuttu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta wa tad'uka al-manunu du'a'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta araka tuhibbu 'irsan dada ghidrin abatta talaqaha al-akyasu batta تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخلوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العذب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت ولو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا الدنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خضر بربربه kalifta. Ya. Bait ke-16 ini berbicara tentang taman-taman yang indah tidak akan memalingkanmu. Tidak pula gadis pingitan dalam rombongannya bisa membuatmu terpesona. Ini masih terkait dengan bait yang ke-13 di mana beliau mengatakan Walau kuntu min halwa ta'ma la'atharta ta'alluma wajtahanta walam yashghalka anhu hawan muta'u walad dunya bisukhrufiha futinta wala alhaka anhu aniq rawdin wala khidrun birabrabihi kadifta. Andai kau telah benar-benar merasakan manisnya ilmu, niscaya kau akan mengutamakan belajar.
dan bersungguh-sungguh. Hawa nafsu yang ingin dituruti tidak akan menyibukkanmu, dan kamu tidak akan tergoda oleh perhiasan dunia. Taman-taman yang indah tidak akan memalingkanmu, tidak pula gadis pingitan dalam rombongannya bisa membuatmu terpesona. Ya, jadi bait ini membicarakan tentang hal yang bisa memalingkan seorang dari menuntut ilmu ya. Di antaranya adalah pengen mengunjungi tempat-tempat yang indah yang ada di dunia ini. Kalau bahasa orang sekarangnya adalah traveling. Banyak orang bilang katanya rasa panik itu muncul karena kurang piknik gitu. Nah, talibul ilmu itu tidak seperti itu. Mereka bahagianya itu karena mereka berada di majelis ilmu. Sesekali refreshing, sesekali mencari kebahagiaan di luar sana itu tidak mengapa. Tapi kalau sampai berhari-hari tidak ada waktu untuk menuntut ilmu, maka itu tidaklah pantas. Ya. Jadi ada para ulama yang sampai rela membujang demi ilmu. Kecuali kalau memang konsentrasi sudah pecah ya, sudah pengen segera menikah, sudah punya kemampuan finansial juga, maka segera menikah itu bagus. Yang penting jangan sampai nanti setelah menikah kemudian putus menuntut ilmunya. Kata Ibnu Qayyim ya, karena jatuh cinta itu adalah penyakit dan obat dari sakit itu adalah menikahi orang yang dicintai. Tapi Imam Ayyub Sakhtiyani pernah mengatakan, "Man tazawwaja faqad raqibal bahra, fa in wulida lahu kusira bihi." Siapa saja yang sudah menikah, maka dia ibarat menaiki bahtera. Dan apabila lahir seorang anak untuknya, maka pecahlah kapalnya. Beliau pengen mengingatkan sebaiknya seorang penuntut ilmu ketika lagi menuntut ilmu itu membujang. Jadi jangan menikah dulu supaya bisa konsentrasi menuntut ilmu. Karena kalau sudah menikah, maka konsentrasinya akan terbagi antara menuntut ilmu dengan keinginan untuk membahagiakan istrinya. Apalagi kalau udah punya anak, semakin terkurang lagi konsentrasinya. Gitu. Maka siapa yang bisa untuk tidak menikah ketika masa menuntut ilmu, itu bagus. Kalau ternyata baru dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu setelah menikah ya berarti harus mengeluarkan kesungguhan yang lebih gitu. Ya. Jadi bahagiannya seorang menuntut ilmu itu bukan dengan sering mengunjungi tempat-tempat yang indah atau dengan belajar di luar negeri, di Australia, di Amerika, atau di Saudi Arabia. Dimanapun dia belajar, selagi dia bisa menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka di situ dia bahagia. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Bersinggah dengan perasaan bahagia. Maka para sahabat bertanya, apakah yang Anda maksudkan dengan taman-taman surga itu, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, hilakuz zikri, halakoh atau kelompok-kelompok zikir. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hilakuz zikri adalah hilakul fikhi. Halakoh yang di situ dipelajari fikih. Begitu juga diriwayatkan dari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ucapan yang semakna. Dan Atha al-Qurasani mengatakan bahwa majalisul dzikri maksudnya adalah majalisul halali wal haram. Jadi siapa saja yang sedang belajar ilmu agama yang dengannya dia nanti mengetahui hal-hal yang wajib, hal yang sunnah, hal yang makruh, hal yang haram, hal yang mubah, seharusnya dia sudah memiliki kebahagiaan sendiri meskipun dia
tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengunjungi bermacam tempat yang indah yang ada di negeri ini atau di negeri lain. Kebahagiaan utamanya dia dapati dalam hatinya, karena hatinya dipenuhi dengan ilmu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, lanjut. Bait ke-17-nya beliau mengatakan faqutur ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'imta wa an syaribta. Makanan bagi ruh adalah arwah dari makna-makna. Jadi ruh itu makanan utamanya adalah ilmu. Bukan dengan kau menelan makanan atau meneguk minuman. Jadi kalau pengen bahagia, maka sumber kebahagiaan utamanya bagi hati adalah dengan ilmu. Bukan dengan memakan makanan yang enak atau meneguk minuman-minuman yang lezat gitu. Jadi kalau kita simpulkan juga bahwa kebahagiaan hati itu ada dalam menuntut ilmu, bukan dengan traveling tadi atau dengan wisata kuliner. Dan di antara kebahagiaan yang bisa diperoleh oleh seorang menuntut ilmu adalah di antaranya dengan membaca Al-Quran. Ya, orang yang rajin baca Al-Quran, insya Allah hatinya akan lebih bahagia daripada orang yang malas membaca Al-Quran sekalipun dia bergelimangan harta. Jadi, saya rasakan sendiri beberapa hari lalu itu saya merasa aneh. Dunia ini kok rasanya hampa. Padahal Allah kasih kesehatan, Allah kasih rezeki, kasih uang. Bahkan uang itu datang dari jalan-jalan yang nggak terduga. Tapi saya kok aneh, merasa saya kok nggak bahagia. Kenapa? Padahal makan enak sudah, Allah juga kasih kendaraan yang nyaman, eh, kasih istri yang cantik dan solihah, rumah yang nyaman. Itu kan unsur-unsur kebahagiaan ya. Kebahagiaan kan rumah yang nyaman, tunggangan yang nyaman, rumah yang nyaman, gitu, rumah yang luas, tetangga yang baik, gitu. Ada semua, tapi kok saya nggak bahagia gitu. Maka saya cari-cari apa gitu. Ternyata saya dapati simpulannya karena di beberapa hari tersebut saya menunda-nunda untuk membaca Al-Quran. Sampai beberapa hari itu cuma baca Al-Quran dari hafalan saja. Yang hafalan itu cuma sedikit. Dan akhirnya nggak jadi baca mushaf. Yang harusnya saya jadwalkan setiap hari harus baca sekian menit begitu. Tapi karena kesibukan yang ada sehingga lupa dari agenda itu. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sudah mengingatkan, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka siapa saja yang mengikuti petunjuk itu, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Maka dia pun bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Padahal dulu sewaktu di dunia aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Begitulah dahulu telah datang ayat-ayat kami sampai kepadamu tapi kamu melupakannya, maka pada hari ini pun kamu dilupakan. Dan dulu makanan para ulama itu sederhana, sekedar bisa menegakkan
tulang punggung mereka, ya. Dan bahkan kadang mereka makan cuma roti-roti kering gitu, dan roti yang kering itu dicelupkan ke air, tujuannya cuma satu, biar cepat ngunyahnya dan bisa segera lanjut belajar lagi. Terus semangatnya ulama begitu ya. Jadi nyari makan yang simple, yang bisa segera dipakan, segera dikunyah. Nah, kita sekarang ini rela mengantri berjam-jam demi mencicipi mie gacuan misalnya, seperti di Depok. Mie gacuan setiap hari rame, orang rela ngantri berjam-jam demi pengen ngerti rasanya seperti apa. Kalau penuntut ilmu sejati tidak seperti itu. Makan itu apa adanya, yang penting sekedar bisa menegakkan tulang punggungnya. Jadi seburuk-buruk wadah yang diisi oleh Ibnu Adam, kata Rasulullah SAW, mamal adamiyun wi'aan syarran min batnihi. Anak Adam itu tidaklah memenuhi satu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Di perut itu tidak boleh diisi sampai penuh. Fa in kana la mahalata, kalau mau nggak mau, dia harus makan, merasa butuh makanan lebih banyak. Fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li nafasihi wa thuluthun li syurbihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun terpaksa dia harus makan lebih banyak dari itu, maka hendaknya dia bagi perut itu dibagi menjadi tiga. Ada sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Dan Nabi juga SAW, yakfihi innama yakfihi luqaimat. Sungguhnya beberapa suap saja itu sudah cukup baginya. Yukim nasulbah, untuk menegakkan tulang punggungnya. Nah, barakallahu fikum. Bait ke-18. Fawadibhu wa khud bil jiddi fihi fa in a'takahu Allahun tafa'ta. Maka tekuni dan bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Karena jika Allah telah memberikannya kepadamu, kalau Allah ada kasih ilmu kepada kamu, kau akan dapat manfaatnya. InsyaAllah, orang yang belajar sungguh-sungguh, maka insyaAllah akan dapat ilmu dan akan Allah kasih taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, jadi belajar itu harus ada ini ya, khud bil jiddi, dengan kesungguhan. Bagaimana Allah berfirman ya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Syekh Al-Arabi bin Abdullah Al-Misari berkata kepada anaknya, Bunayya ijtahid wadrus wazahim wanafis wala tajma' wala tatajamma' fi rihabil madarisi wa kun bahithan an fahmi kulli uwaisa bidhihnin yura mustayqidan ghayra na'isi wa kassir jumu'al lahwi wasrim hibalaha wa kun fi jumu'il khairi awwala jalisi wa janib qarina as-su'i walzam bi'adahu faqurbuha minhu muqi'un fil manahisi. Wahai anakku, bersungguh-sungguhlah dan belajarlah dan berlombalah. Dan janganlah kamu suka berkumpul-kumpul di teras-teras sekolahan. Jadilah pencari
Jadilah seorang peneliti, jadilah pencari dari pemahaman setiap hal yang sulit. Kalau ada masalah yang sulit, cari sampai dapatkan jawabannya. Dengan otak yang terlihat siap, yang terlihat bangun, bukan orang yang kelihatannya ngantuk. Wa kasir jumu'al lagwi wasrim hibalaha, patahkan kumpulan-kumpulan yang sukanya senda gurau dan putuskan talinya. Wa qul fi jumu'il khairi awwala jalisi, dan jadilah orang yang pertama kali duduk di perkumpulan-perkumpulan yang membawa kebaikan. Wa janib qarina su'i wal zambi adahu, jauhilah teman-teman yang buruk dan berusahalah terus untuk menjauhinya. Faqurbuha minhu mawqi'un fil manahisi, karena kedekatanmu dengan teman yang buruk itu bisa menyebabkan kamu terkena mudaratnya. Ya, ada ungkapan lain di Maghrib, di Maroko. At'ib qadamaka, at'ib qadamaka, fa in ta'iba qaddamaka. At'ib qadamaka. Saya tulis ya. Bisa terlihat tulisannya? Kecil, Ustaz. Kecil. Lihat. At'ib qadamaka fa in ta'iba qaddamaka. Buatlah kakimu capek. Kalau kaki itu sudah capek, maka dia akan membuatmu maju. Orang yang suka berjalan, maka akan melangkah lebih jauh, ya. Orang yang mau berlelah-lelah dalam menuntut ilmu, maka dia akan dapati dirinya akan lebih maju daripada temannya yang tidak mau capek-capek ketika belajar. Aku Ustaz, yang baris kedua itu Sa'id Ta'ban. Fa in ta'iba qaddamaka. At'ib qadamaka fa in ta'iba qaddamaka. Capekkanlah kakimu, kalau kaki itu sudah capek, dia akan membuatmu maju. Ungkapan lainnya dari Al-Mutanabbi, seingat saya, wa idza kanatin nufusu kibara ta'ibat fi muradiha al-ajsamu. Kalau jiwa-jiwa itu memiliki cita-cita yang besar, maka badannya akan dipakai untuk bercapek-capek untuk menggapai keinginannya tersebut. Ada ungkapan yang lain dari penyair mengatakan, wa man yastabir lil ilmi yadfar binailihi, wa man yakhtu bil hasna'a yasbir 'alal badli. Siapa yang mau bersabar untuk menuntut ilmu, dia akan beruntung karena memperoleh ilmu tersebut. Dan siapa saja yang berniat untuk melamar gadis yang cantik, dia pasti akan bersabar untuk mengeluarkan uang yang banyak demi mendapatkan cinta gadis itu. Waman la yudhillu nafsa fi talabil ilmi yasiran ya'ish dahran tawilan akhadhullin. Siapa saja yang tidak mau menghinakan dirinya
sesaat untuk menuntut ilmu, maka selama-lamanya dalam waktu yang panjang dia akan hidup sebagai orang yang terhina. Kurang lebih sama dengan ucapan Imam Syafi'i tempoh hari kita sampaikan ya. Man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dulal jahli tula hayati. Penyair lain mengatakan wa man yakhtu bil hasna'a yasnah bimahriha. Siapa saja yang ingin meminang seorang gadis cantik, maka dia akan mudah mencarikan maharnya. Jadi meskipun maharnya mahal, dia akan cari dengan senang hati. Meskipun kerjaan yang dia geluti mungkin berat gitu. Tapi demi dapat gadis yang sangat cantik, pasti dia akan melakukan segala cara yang halal. Wa talibu syahdin lam tukhifhu lawasi'. Dengan orang yang mencari madu, maka dia tidak akan takut dengan sengatan lebah. Ya, orang yang mencari, yang ingin menikahi gadis yang cantik, dia akan sabar mencarikan maharnya, sebagaimana orang yang lagi mencari madu itu tidak akan takut kalau dia tersengat oleh sengatan lebah. Maka seorang menuntut ilmu yang pengen sukses dalam menuntut ilmu, ya harus rela capek-capek begadang malam, capek membaca buku, capek menghadiri pengajian-pengajian, capek mengikuti kegiatan-kegiatan sekolahnya. Kata Imam Yahya bin Abi Katsir, la yustata'il ilmu bi rahatil jismi. Ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan badan yang santai. Penyair lain mengatakan, wa talibul ilmi wahidun abada wa 'anil ahli wal ikhwani nafur. Menuntut ilmu itu suka banget untuk menyendiri. Dan dia berusaha menjauhi keluarga dan saudara-saudaranya, kecuali sekedar untuk birrul walidain atau silaturahim gitu ya. Sisanya dia nggak suka ngobrol terlalu panjang dengan kerabat-kerabatnya itu. Dia akan sisipkan waktu untuk menyendiri supaya bisa lanjut membaca buku dan lain-lain. Fa'idha istashkala syai'an khallathu mughdaban fihi 'alal kutubi yaduru. Kalau ada satu masalah yang tidak dia pahami, maka hal itu akan membuatnya terpancing emosinya. Kalau belum menemukan jawabannya, maka dia mencari-cari jawabannya, berkeliling membaca banyak buku. Fa'idha in halal ladhi istashkalahu, kalau yang dia cari tadi sudah ketemu jawabannya, khallathu niswanu min farati sururi. Maka dia akan menyendiri lagi demi merayakan kebahagiaannya karena terlanjur senang menemukan jawaban dari masalah yang dia cari. Ya, intinya bahwa seorang penuntut ilmu itu tidak boleh banyak mencari alasan untuk tidak belajar. Tapi yang harus dia cari adalah alasan kenapa saya harus belajar sekarang. Kenapa tidak boleh nanti. Penyair lain mengatakan, idza kana yu'dhika harrul masifi wa karbul kharifi wa bardus syita wa yulhika husnu jamalir rabi'. Kalau panasnya musim panas mengganggumu, kemudian guguran, kesulitan di musim gugur juga mengganggumu, begitu juga dinginnya musim dingin mengganggumu. Wa yulhika husnu jamalir rabi', indahnya musim semi melalaikanmu. Fa akhduka lil ilmi kulli mata, maka kamu mau menuntut ilmunya itu kapan? Katakan padaku. Ya, talibul ilmu tidak mencari-cari alasan untuk menunda belajar. Tapi yang dia cari adalah alasan kenapa saya harus belajar sekarang. Kenapa tidak boleh nanti? Nah, barakallahu fikum.
bait-bait selanjutnya akan mengingatkan kita agar tidak berbangga dengan ilmu yang kita miliki. Tapi harusnya kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang sudah kita pelajari itu. Dia mengatakan wa in utita fihi tawila ba'in wa qala an-nasu innaka qad 'alimta fala ta'man su'alallahi anhu bitawbikhin 'alimta fahal 'amilta. Dan jika kau telah diberi keluasan dalam ilmu dan manusia sudah berkata sungguh engkau telah berilmu, maka jangan kau merasa aman dari pertanyaan Allah tentangnya. Yang dengan maksud mencela Allah bertanya, kau berilmu, lalu apa yang sudah kau amalkan? Ya, jadi artinya seorang yang sudah belajar itu harus mengamalkan ilmu yang dimiliki. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu justru akan menjadi malapetaka bagi penuntut ilmu sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamati 'alimun la yantafi'u bihi." Manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat nanti adalah orang berilmu yang ilmunya tidak memberinya manfaat. Ya, tapi hadis-hadis semacam ini atau teguran-teguran dari para ulama semacam ini misalnya bilang kalau ilmu yang kau miliki itu hanya membuatmu semakin jauh dari Allah, maka lebih baik kamu tidak punya ilmu. Ungkapan-ungkapan semacam itu yang nanti akan disampaikan oleh Imam Al-Biri bait-bait selanjutnya itu bukan sedang mengajak orang supaya udahlah jadi orang bodoh aja. Ini laisa da'watan lil jahli, bukan dakwah ilal jahli. Bukan seruan untuk jadi orang bodoh aja atau menerima kenyataan bahwa enakan jadi orang bodoh daripada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tidak seperti itu. Tapi ini adalah motivasi. Kalau Anda sudah berilmu, amalkanlah ilmu Anda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Ya hamalatal ilmi, i'malu bihi, fa innamal 'alimu man 'amila bima 'alima wa wafaqa 'ilmuhu 'amalahu." Wahai para pembawa ilmu, beramalah kalian. Sesungguhnya orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui dan amalnya sesuai dengan ilmunya. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawisu taraqiyahum. Suatu saat nanti akan ada orang-orang yang membawa ilmu, namun ilmu mereka tidak melewati kerongkongan. Yukhalifu amaluhum ilmahum. Amalnya bertolak belakang dengan ilmunya. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Keadaannya berbeda dikala dia sendiri dan ketika dia di keramaian. Yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'da. Mereka duduk di majelis-majelis saling memuji satu sama lain. Hatta inna rajula la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Sampai-sampai ada orang yang marah ketika ada orang lain yang sering duduk bersamanya, namun orang tersebut kemudian duduk dengan orang lain dan meninggalkan majelisnya. Ulaika lam tas'ad a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang amal perbuatannya di dalam majelis-majelisnya tersebut tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khulasatul kalam, wa Imam Ali mengatakan, fa innamal alimu man amila bima alima. Orang berilmu yang sejati, yang sesungguhnya adalah orang yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui.
Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Masdada abdun ilman fasdada fid dunya raghbatan illa isdada minallahi bu'da. Tidaklah seorang hamba semakin bertambah ilmunya lalu semakin bertambah pula kecintaannya kepada dunia, melainkan ia akan semakin jauh dari Allah. Ya. Jadi salah satu kunci supaya kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, saya nggak tahu Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah, adalah meninggalkan kecintaan terhadap dunia. Kalau orang meninggalkan kecintaannya terhadap dunia, maka akan mudah mengamalkan ilmunya. Dan Rasulullah SAW bersabda, La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia akan ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afna. Umurnya dia pakai untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Tentang ilmunya, apa yang sudah dia kerjakan dengan ilmu tersebut. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Hartanya dari mana ia dapatkan dan pada hal apa ia belanjakan. Wa an jismihi fima abla. Dan anggota badannya itu untuk apa dia gunakan. Tapi sekali lagi ya, hadis-hadis misal ini sifatnya adalah motivasi bagi seorang menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmunya, bukan seruan untuk sudahlah ilmu segini saja, jangan terlalu banyak nanti susah mempertanggungjawabkannya. Tidak, ilmu itu kalaupun belum bisa diamalkan sekarang, semoga bisa diamalkan nanti, gitu ya. Kata salah seorang ulama, ilmu yang dipelajari kemudian belum bisa diamalkan lebih saya sukai daripada saya menguasai, saya menjalankan beberapa ibadah yang sifatnya sunnah. Kata Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raq'atin tatawwu'in. Min alfi raq'atin tatawwu'in. Wa babun minal ilmi na'lamuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati raq'atin tatawwu'an. Satu bab ilmu yang kami pelajari lebih kami cintai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Dan satu bab ilmu yang kami ketahui baik diamalkan atau tidak adalah lebih kami cintai daripada mengerjakan 100 rakaat salat sunnah. Keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, Idza ja'al mautu talibal ilmi wa huwa ala tilkal hal mata syahida. Apabila kematian menjemput seorang penuntut ilmu ketika dia sedang menuntut ilmu, maka dia wafat dalam keadaan syahid. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, baik, jika tidak ada, maka kita cukupkan sekian dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha', wa du'ain la yusma', wa nafsin la tashba'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.